Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufena Mahadiza Zahra dengan NIM 24129472 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel sudah saya susun yang berjudul Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk Profil Pelajar Berintegritas di Sekolah Dasar. Nah, alasan saya memilih topik ini itu karena saat ini kan pendidikan itu tidak hanya dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas melalui akademik saja, tapi peserta didik itu juga harus memiliki karakter yang baik. Nah, melalui artikel ini, saya mencoba untuk mengkaji bagaimana pendidikan karakter itu berperan dalam membentuk pelajar yang berintegritas sejak jenjang sekolah dasar. Baiklah, nah latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, saya melihat sekolah dasar itu merupakan fase yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Nah, pada usia ini, anak itu mulai membangun kebiasaan seperti pola pikir dan nilai-nilai yang nantinya akan dibawa hingga dewasa. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi itu juga menjadi tantangan utama pada saat ini. Saat ini kita sering melihat bahwa banyaknya kasus seperti bullying, rendahnya kejujuran pada peserta didik, kurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hingga kecanduan gadget pada anak. Nah, menurut saya kondisi seperti ini itu menunjukkan pendidikan itu tidak hanya cukup di bidang akademik saja, tapi sekolah juga perlu memberikan perhatian yang besar terhadap pembentukan karakter peserta didik agar peserta didik itu mampu menggunakan ilmu yang dimilikinya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, pada artikel ini saya menemukan saya berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama itu ada bagaimana konsep dasar pendidikan karakter di sekolah dasar, bagaimana peran strategis pendidikan karakter dalam membentuk pelajar yang berintegritas, bagaimana implementasi praktisnya di lingkungan sekolah, dan yang terakhir itu apa saja dampak nyata serta tantangan pelaksanaannya. Nah, melalui kajian ini, saya ingin memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan karakter dan pembentukan integritas peserta didik. Selanjutnya itu ada konsep pendidikan karakter. Nah, dari berbagai sumber yang sudah saya kaji, itu pendidikan karakter dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Nah, yang menarik di sini adalah pendidikan karakter itu tidak hanya berbicara tentang pengetahuan mengenai nilai-nilai baik saja. Anak itu bukan diajarkan bahwa jujur itu penting atau jujur itu atau disiplin itu baik. Lebih dari anak-anak diajarkan lebih dari itu. Mereka itu dibimbing agar mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam artikel ini, saya menemukan bahwa pendidikan karakter itu mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama itu ada dimensi kognitif, yang berkaitan dengan pemahaman nilai. Yang kedua ada dimensi afektif yang berkaitan dengan penghayatan nilai, dan yang terakhir adalah dimensi perilaku yang berkaitan dengan penerapan nilai dalam tindakan nyata. Nah, ketiga dimensi ini itu harus berjalan secara bersamaan agar pendidikan karakter itu benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelajar berintegritas. Nah, dalam artikel ini, pelajar berintegritas itu digambarkan sebagai peserta didik yang mampu menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan tindakannya secara konsisten. Yang artinya itu mereka melakukan hal yang benar bukan karena mereka itu takut dihukum, tapi
mereka itu melakukan hal yang benar itu karena benar-benar memahami bahwa hal itu memang benar untuk dilakukan oleh mereka. Nah, misalnya itu ketika seorang siswa menemukan uang yang terjatuh lalu mengembalikannya kepada pemiliknya meskipun tidak ada yang melihatnya. Nah, tindakan seperti ini itu menunjukkan adanya integritas yang sudah ada dalam diri peserta didik itu. Nah, menurut saya integritas merupakan salah satu tujuan yang penting dalam pendidikan karakter itu karena menjadi dasar terbentuknya kepribadian peserta didik yang kuat di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada peran strategis karakter. Nah, berdasarkan hasil kajian yang sudah saya lakukan, pendidikan karakter itu memiliki peran yang sangat luas. Yang pertama itu ada sebagai penyeimbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Nah, saat ini kan banyak orang yang memiliki kemampuan yang akademik yang tinggi, tapi mereka tidak semuanya mampu itu menggunakan kemampuan tersebut secara bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan karakter itu juga berperan dalam menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, membangun identitas kebangsaan, serta membentuk kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang benar ketika menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Nah, menurut saya inilah mengapa pendidikan karakter itu tidak boleh dianggap sebagai pelengkap atau tidak boleh dianggap sepele pendidikan karakter itu sebenarnya. Melainkan pendidikan karakter ini harus menjadi bagian inti dari pendidikan itu sendiri. Soalnya itu ada sinergi 3 pilar utama. Nah, dalam pembentukan karakter, guru memiliki peran yang sangat penting karena guru merupakan sosok yang setiap hari bertemu dengan atau berinteraksi dengan peserta didik. Nah, anak-anak itu pasti cenderung meniru apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, keteladanan seorang guru itu menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter peserta didik. Nah, selain guru itu ada kurikulum yang juga berperan sebagai pedoman yang mengarahkan proses penanaman nilai karakter di sekolah. Namun, saya juga menemukan ini ada bahwa sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, peran keluarga atau peran orang tua juga memiliki pengaruh yang sangat besar karena sebagian besar waktu anak itu dilakukan di rumah. Nah, apabila sekolah dan orang tua itu memiliki nilai yang sejalan, maka proses pembentukan karakter pada anak itu akan berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada budaya sekolah konsisten. Nah, salah satu bentuk implementasi atau penerapan yang paling banyak ditemukan dalam berbagai penelitian adalah melalui budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini berarti nilai-nilai karakter dibiasakan dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya diajarkan melalui teori. Nah, contohnya itu seperti berdoa sebelum belajar, menjaga lingkungan sekolah, mengantri di kantin, menghormati guru, serta membangun budaya saling menyapa. Hal-hal sederhana seperti ini tuh sering dianggap biasa saja, sering dianggap sepele. Padahal melalui kebiasaan ini, kebiasaan yang berulang ini apalagi, karakter peserta didik itu bisa terbentuk. Karena itu, karena itu saya melihat bahwa pembiasaan itu memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan karakter. Selanjutnya itu ada program karakter inovatif. Nah, selain pembiasaan, banyak sekolah juga yang mengembangkan program-program inovatif. Salah satu yang cukup menarik itu ada kantin kejujuran. Melalui program ini, peserta didik itu belajar mempraktikkan kejujuran secara langsung. Karena mereka itu harus mengambil barang dan membayarnya sendiri tanpa adanya pengawasan. Dan satu lagi itu saya menemukan program karakter board dan expression board yang digunakan untuk membantu peserta didik itu merefleksikan perkembangan karakter mereka. Nah, menurut saya program seperti ini itu sangat efektif karena anak-anak tidak hanya mendengar nasihat saja, tapi mereka juga memperoleh pengalaman nyata yang membuat nilai karakter itu lebih mudah tertanam pada diri mereka.
Selanjutnya itu ada integrasi mata pelajaran. Nah, implementasi pendidikan karakter juga dapat dilakukan langsung dalam proses pembelajaran. Jadi pendidikan karakter itu sebenarnya tidak hanya tidak harus menjadi mata pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam contohnya itu ada dalam mata pelajaran tematik dasar, itu guru dapat mengaitkan materi dengan nilai kejujuran atau kedisiplinan. Dalam pembelajaran IPS, guru juga dapat mengajarkan nilai kerjasama, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Nah, dari hasil uh, dan yang terakhir itu PKN, mata pelajaran PKN, guru juga dapat mencontohkan apa itu toleransi dan menerapkan nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Nah, pada bagian ini saya menemukan bahwa pendidikan karakter itu akan lebih mudah diterima peserta didik apabila dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Karena itulah munculnya pendekatan etnopedagogi, yaitu memanfaatkan budaya lokal sebagai media pembelajaran karakter. Misalnya kan di Minang ini, di Minangkabau ini terdapat nilai karakter seperti musyawarah, gotong royong, menghormati orang yang lebih tua, uh, yang dapat, nah nilai-nilai tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembentukan karakter peserta didik. Soalnya ada experiential learning, itu mengajak peserta didik belajar secara langsung melalui pengalaman empiris yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Yang terakhir itu ada sinergi kemitraan, itu artinya berkolaborasi aktif dengan program kampus mengajar, menyelenggarakan ekstrakurikuler terarah, serta melibatkan partisipasi aktif keluarga. Selanjutnya itu ada analisis dampak nyata. Nah, dari berbagai penelitian yang saya kaji, pendidikan karakter ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Misalnya itu dalam jangka pendek terlihat perubahan perilaku seperti meningkatnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Sedangkan dalam jangka panjang itu peserta didik itu memiliki kemampuan berpikir moral yang lebih baik ketika menghadapi suatu masalah. Mereka juga menjadi lebih peduli terhadap orang lain dan mampu menjalin hubungan sosial yang lebih positif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya mempengaruhi perilaku saat ini, tapi juga membentuk perilaku atau kualitas pribadi peserta didik untuk di masa depan. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi. Nah, meskipun pendidikan karakter itu memiliki banyak manfaat, implementasi pendidikan karakter ini juga memiliki tantangan. Nah, itu yang pertama itu ada beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran. Selain itu, pengaruh media sosial dan teknologi juga menjadi tantangan yang cukup besar. Saya juga menemukan bahwa kurangnya kerjasama antara sekolah dan orang tua itu seringkali membuat nilai yang diajarkan di sekolah tidak mendapat penguatan di rumah. Nah, oleh karena itu, saya memiliki solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama itu meningkatkan pelatihan guru, memperkuat literasi digital, membangun budaya keteladanan, serta meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Baiklah, berdasarkan hasil kajian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu memiliki peran yang sangat penting dalam profil pelajar berintegritas di sekolah dasar. Nah, pendidikan karakter itu tidak hanya cukup diajarkan melalui teori saja, tetapi harus diwujudkan melalui pembiasaan, keteladanan, budaya sekolah, serta kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, menurut saya ketika pendidikan karakter itu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka peserta didik itu akan peserta itu tidak hanya
tumbuh menjadi individu yang cerdas saja, tapi peserta didik itu akan menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.